Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami di bawah bimbingan Ibu Yasmin Aulia Rahma STP MSc akan membahas salah satu penelitian yang cukup menarik mengenai GMO atau Genetically Modified Organism, yaitu Golden Rice. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Anggita Julianderi. 2. Aisyah Nurul Husna. 3. Felina Priyanti Huta Barat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Golden rice adalah beras hasil rekayasa genetika yang dibuat khusus untuk menghasilkan provitamin A dengan beta-karoten di dalam butir berasnya. Beta-karoten inilah yang memberikan warna kekuningan, emas pada beras sehingga disebut golden atau emas. Golden rice dikembangkan untuk mengatasi masalah defisiensi vitamin A atau VAD yang banyak terjadi di negara-negara berkembang di mana beras menjadi makanan pokok utama. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan malam, menurunkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan risiko kematian pada anak-anak. Rice. Yang pertama, untuk meningkatkan asupan provitamin A. Beras ini dimodifikasi agar menghasilkan beta-karoten di endosperma sehingga ketika mengonsumsinya dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin A. Lalu yang kedua, untuk mengurangi dampak kekurangan vitamin A seperti kebutaan, gangguan pertumbuhan, dan risiko kematian terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Lalu yang terakhir, untuk mempersempit kesenjangan gizi. Masyarakat miskin yang beresiko tinggi terhadap VAD dapat terbantu karena golden rice ini mudah diakses melalui beras yang terjangkau dan umum dikonsumsi. Lalu ada efek negatif. Nah, efek negatif dari golden rice ini bukan pada kesehatan langsung karena ia terbukti aman, tetapi lebih ke isu sosial dan kondisi lingkungannya. Yang pertama yaitu kekhawatiran keamanan pangan. Sebagian masyarakat menolak karena takut efek jangka panjangnya, meski uji keamanan menunjukkan aman. Lalu yang kedua, ada masalah sosial dan politik. Protes publik dan stigma GMO bisa menghambat proses penerapannya. Lalu yang ketiga, ada kandungan beta-karoten bisa berkurang ketika disimpan atau dimasak sehingga manfaat gizinya bisa menurun. Lalu yang terakhir, ada isu lingkungan dan keragaman genetik. Ada kekhawatiran bahwa gen dari golden rice ini dapat menyebar ke padi liar dan mengganggu keanekaragaman genetik, meski resikonya kecil. Perkembangan golden rice. Golden rice generasi kedua dikembangkan dengan gen ZMPSY1 dari jagung sehingga mampu menghasilkan 20-30 mikrogram karotenoid per gram beras dengan 80-90% berupa beta-karoten, dan galur terbaiknya disalurkan gratis melalui International Rice Research Institute untuk program pemuliaan di negara berpenghasilan rendah. Proyek Golden Rice diluncurkan oleh IRRI dan Dewan Kemanusiaan Golden Rice dengan dukungan Rockefeller Foundation dan Bill and Melinda Gates Foundation dengan Bangladesh dan Filipina sebagai negara prioritas. Keberhasilan BT Eggplant dan BT Corn membantu mempercepat regulasi, didukung oleh sistem produksi serta distribusi beras yang sudah mapan. Namun, hambatan regulasi membuat pelepasannya tertunda. Meski golden rice tetap dipandang berpotensi mengatasi kerentanan VAD di daerah pedesaan. Menurut kami, golden rice merupakan inovasi yang krusial karena dirancang untuk mengurangi defisiensi vitamin A melalui beras. Hal ini sangat relevan bagi negara dengan konsumsi beras tinggi dan masalah gizi yang masih banyak dijumpai. Kami juga menyadari adanya pro dan kontra, terutama terkait keamanan, regulasi, serta dampak terhadap lingkungan. Walaupun begitu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa golden rice memiliki potensi besar sebagai salah satu solusi pangan berkelanjutan, asalkan penerapannya terus diawasi secara ilmiah. Bagi kami, golden rice menjadi contoh bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk tujuan kemanusiaan. Meski begitu, golden rice harus diawasi ketat, baik dalam hal dampak terhadap lingkungan maupun kandungan gizinya, agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat dan lingkungan di kemudian hari.